Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Seorang wali pasti memiliki karomah. Seorang nabi memiliki mukjizat. Mukjizat dan karomah sebagai tanda atau bukti kepada umatnya bahwa beliau adalah orang-orang yang benar, para utusan-utusan Allah dan para wakil-wakil Allah yang ada di dunia ini untuk membimbing umat. Karomah Abah Anom kita bisa melihat di medsos betapa banyak ratusan karomah, bukti-bukti tentang kebenaran ajaran Abah Anom. Ada satu kasus di Madura, ada seseorang yang datang kepada Kiai Haji Ahmad At-Thoriq Siroj, beliau wakil talqin dari Pamekasan. Ketika seseorang datang kepada beliau ada permasalahan, kemudian diberi petunjuk oleh Kiai Siroj untuk memandang foto wajah Abah Anom. Akhirnya dia tersentuh batinnya sampai ia menangis dan mendapatkan terbukanya permasalahan. Tetapi jangan lupa bahwa karomah atau mukjizat bisa jadi kepada seseorang ditunjukkan, maka bisa jadi orang itu tidak menjadi beriman, justru malah bisa menjadi kafir. Itu seperti halnya di dalam surat As-Saff disebutkan bahwa wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, yang dikabarkan akan datangnya seorang utusan Allah yang bernama Ahmad. Kemudian setelah dibuktikan mukjizatnya oleh Allah tentang kerasulan Nabi Muhammad, justru dia mengatakan apa? Qalu hadza sihrun mubin. Dia ini adalah orang yang tukang sihir. Untuk penjelasannya mari kita simak cuplikan dari Kiai Ahmad At-Thoriq Siroj di dalam hikmat ilmiah di Pondok Pesantren Suryalaya. Allah itu wajib pertama kali kepada orang Islam. Wal wajibin ma'rifatullah. Yang pertama kali yang wajib kita tanamkan adalah ma'rifatullah. Nah, kenal dengan Allah. Allah itu, nah bagaimana cara mensucikan sifat-sifat itu dan bagaimana merasakan sifat-sifat itu. Nah, itu dengan talqin, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Tanpa talqin tidak akan bisa. Bagaimana wujud Allah kita rasakan, qidam Allah kita rasakan, mukhalafatul lil hawadis kita rasakan, Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana kita merasakan sifat rahmannya Allah, rahimnya Allah, itu harus ditalqin. Tanpa talqin tidak akan bisa. Nah, di antaranya seperti itu ma'rifat. Nah, sekarang yang kita datang ke Suryalaya ini untuk ma'rifat dengan zat, ma'rifat dengan zat, maaf dengan pribadinya lah. Seandainya manusia cewek yang pribadinya dibikin apa, dibikin jalanan. Bagaimana untuk mengetahui? Celengsi. Maka kolbu itu harus dibersihkan, kan gitu. Hanya diukir dan sebagainya, baru bisa ma'rifat kepada Allah. Makanya apa yang telah digariskan oleh Abah Anom, dan jangan pernah berhenti melepaskan diri daripada Abah Anom, karena beliau arifan billah wa aliman billah. Jangan pernah lepas sampai titik darah terakhir, sampai embusan terakhir nafas kita bersama Abah. Perintah Allah di dalam Al-Quran ada jelas, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian bersama orang-orang yang bersih hatinya, ay ahlus safwah, hissiyan wa ma'nawiyan tafsirnya. Jadi bersama Allah itu secara fisik atau maknawiyan, secara rohani. Secara rohani. Makanya luar biasa, Pak. Ini ada kasus di Madura.
ada orang yang selalu bertengkar suami istri, minta nasihat ke saya, akan diberi nasihat apa dengan saya? Terus di belakang ya, di tembok itu ada fotonya Abah besar. Saya suruh begini, pegawai PDAM itu, kalau di Jawa Barat PDAM juga. Di belakang saya itu ada foto Abah besar. Nah, saya suruh tatap kepada beliau, tatap dalam-dalam, yang sungguh, yang serius. Coba tatap wajah Abah, karena sudah tidak nutup. Tatap wajah Abah, bukan suruh tatap wajah saya. Kalau wajah saya akhirnya apa? Cuma tinggal apa, melototnya saja. Tatap wajah Abah itu, akhirnya dia natap betul, lama, nangis beliau. Kenapa kok nangis? Ternyata rasanya ada semacam apa, rasa menyadarkan dia. Alhamdulillah sadar, ya Allah, iya, istri saya kan itu kan terbatas diberi uang dengan saya, katanya. Makanya belanjanya diberi pas-pasan. Akhirnya yang dimasak, yang dibeli ya tahu tempe itu. Akhirnya sadar, suruh natap wajahnya Abah saja. Ya, ini fotonya Abah, bukan menuhankan Abah. Ini Pak sama dengan kacamata, ya, dengan kacamata. Nah, lain lagi kalau dulu ketemu dengan Abah, ada orang belutoh, maaf, kotor sekali ucapan beliau. Apa Abah tae itu, kayak begini, sampai begini kasarnya itu. Saya ingin tahu siapa, seperti apa Abah. Akhirnya datang suan ke Abah, silaturahmi ke Abah. Dengan Abah cuma apa? Ditatap, dilihat, dipandangi dengan Abah. Nangis dia, nangis sesungguhkan. Ternyata setelah pulang jadi penggerak sholat. Asalnya di rumah itu nggak pernah sholat, akhirnya jadi penggerak sholat, menakib, nyumbang gitu. Nah, itu hanya dengan tatap. Nah, ma'rifatnya, ma'rifat dengan zat. Nah, bagaimana untuk bisa mahabbah? Yaitu dengan apa? Zikir. Ya, dawamkan zikir itu, insya Allah mahabbah akan muncul sendiri. Jangan cari cintanya, tapi lakukan mahabbah itu, zikir itu, insya Allah akan jadi mahabbah. Karena Imam Al-Azza'i mengatakan, ma'ada abdun asyaddah min ayyakrah zikrallah. Nggak ada seorang hamba yang paling benci kepada Allah kecuali dia tidak suka untuk berzikir kepada Allah. Waman yakrahu, dan benci kepada orang yang tidak, ya, yang berzikir kepada Allah. Dia sendiri sudah tidak mau berzikir dan membenci kepada orang yang berzikir. Nah, itu. Sedangkan aslul mahabbah itu adalah zikrullah. Makanya dawamkan zikir yang telah diberikan oleh Abah Anom itu, insya Allah akan bisa mencapai mahabbah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.